Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Sorbazanda dengan NIM C1 Channel 23035 dari kelas R10. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, fungsi qiyas. Untuk mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE/MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Jadi, sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Nah, sumber hukum Islam ini mencakup seluruh bidang kehidupan mulai dari ibadah, keluarga, ekonomi, pidana, hingga tata negara menurut Fatrisya 2025. Nah, dalam agama Islam, sumber hukum Islam ini tidak hanya terbatas pada Al-Quran saja, tetapi juga mencakup pada sumber lain seperti hadis, ijma, dan qiyas. Pemahaman terhadap keempat sumber ini membutuhkan interpretasi yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya menurut Ridwan 2025. Nah, dari latar belakang yang disebutkan tadi, maka materi ini pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan fungsi qiyas. Apa itu sumber hukum Islam? Jadi, sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Secara terminologis, sumber hukum Islam adalah sumber yang menjadi rujukan atau pegangan di dalam menetapkan hukum atas suatu masalah. Menurut Taufik 2021, dalam berbagai literatur tentang hukum Islam, kata sumber hukum Islam ini disebut juga dengan berbagai sebutan, seperti dalil hukum Islam, pokok hukum Islam, atau dasar hukum Islam. Pada hakikatnya, hukum Islam ini bersumber dari Al-Quran, yang kemudian diperjelas secara detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur ulama ada 4, yaitu Al-Quran, as-sunnah, ijma, dan qiyas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis dan definisi sumber hukum Islam. Jadi, sebelumnya telah jelaskan bahwa sumber hukum Islam ini ada 4. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran. Jadi, secara harfiah, kata Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab yang berarti pembacaan atau bacaan. Nah, Al-Quran ini adalah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, kalam ini adalah sarana untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Nah, di sini terdapat hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama itu hukum-hukum iktiqodiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah SWT, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul Allah, dan kepada hari kiamat. Lalu ada hukum-hukum khuluqiyah, yaitu yang berhubungan dengan manusia, wajib berakhlak yang baik, dan menjauhi perilaku yang buruk. Dan terakhir yaitu hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Lalu yang kedua yaitu as-sunnah. Nah, as-sunnah ini dikenal juga sebagai hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, as-sunnah ini adalah ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk oleh umat Islam. Nah, hukum-hukum dalam as-sunnah ini bersifat mengikat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, terdapat macam-macam sunnah, yaitu sunnah qauliyah, yaitu bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ada namanya sunnah fi'liyah, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain. Lalu yang ketiga sunnah takririyah, yaitu sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ijma ini sebagai sumber hukum Islam memiliki beberapa alasan, yaitu yang pertama berdasarkan hadis. Jadi, umat Muhammad tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah SWT, sehingga kesepakatan para sahabat ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Lalu yang kedua yaitu mengikuti jalan orang diperintahkan. Ijma dapat dijadikan hujah dalam menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Dan sumber hukum Islam yang terakhir yaitu qiyas. Nah, qiyas ini merupakan metode ijtihad yang digunakan untuk mengembangkan hukum Islam dalam menghadapi persoalan yang baru yang tidak secara langsung dibahas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, qiyas ini dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi syarat tertentu. Yang pertama yaitu qiyas dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas diperlukan karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu universal dan global, sementara kejadian pada manusia ini terus berkembang. Lalu yang kedua, qiyas sesuai dengan logika sehat. Lalu urutan pengambilan sumber hukum Islam. Jadi dalam sistem hukum Islam terdapat urutan prioritas dalam pengambilan sumber hukum yang harus diperhatikan secara sistematis. Nah, urutan prioritas dalam pengambilan sumber hukum Islam ini dimulai dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan qiyas. Jadi, apabila terdapat suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, maka rujukan pertama yang harus ditelusuri yaitu Al-Quran. Namun, jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka barulah beralih kepada As-Sunnah. Dan kemudian, jika rujukan ini tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka baru diperbolehkan merujuk kepada putusan dari para mujtahid yaitu ijma. Dan yang terakhir yaitu qiyas yang menjadi rujukan terakhir jika tidak ditemukan dalam 3 sumber sebelumnya yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma. Selanjutnya yaitu mengenai mukjizat Al-Quran. Nah, Al-Quran ini memiliki beberapa mukjizat yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu keindahan seni bahasa Al-Quran, yang dimana bahasa Al-Quran ini sangat tinggi dan berbeda dengan jenis syair serta karya sastra manusia pada umumnya. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Yang ketiga, Al-Quran ini memberitakan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan terbukti kebenarannya. Lalu yang keempat, kandungan Al-Quran ini banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi. Selain mukjizat, Al-Quran ini juga memiliki beberapa fungsi dan peranannya, yaitu fungsi Al-Quran yang memiliki beberapa fungsi. Pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu menjadi tuntutan hidup dengan membaca, menghafal, memahami, serta mengamalkan isinya. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat semesta, yaitu menumbuhkan iman dan hikmah bagi orang yang beriman. Yang ketiga, sebagai cahaya petunjuk, yaitu Al-Quran merupakan cahaya yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Yang keempat, sebagai peringatan, yaitu Al-Quran senantiasa memberikan peringatan kepada manusia karena sifat manusia yang pelupa dalam berbagai hal. Yang kelima, sebagai penerangan dan pembeda. Jadi, Al-Quran ini memberikan keterangan dan penjelasan kepada manusia tentang banyak hal dan menjelaskan antara yang baik dan yang buruk. Dan keenam yaitu sumber ilmu, yaitu mendorong manusia untuk berpikir dan meneliti tanda-tanda kekuasaan Allah dalam berbagai kehidupan. Yang ketujuh, Al-Quran sebagai hukum. Dan yang kedelapan, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Nah, selain itu terdapat juga beberapa peranan Al-Quran, yaitu sumber hukum. Jadi Al-Quran ini dijadikan sebagai sumber hukum utama. Lalu yang kedua, bimbingan spiritual, yaitu pedoman hidup dan memberikan bimbingan tentang agama dan etika. Lalu yang ketiga, pendidikan etika dan menekankan nilai-nilai moral akhlak. Lalu yang keempat yaitu persatuan umat. Selain Al-Quran yang memiliki beberapa fungsi, As-Sunnah ini juga memiliki fungsi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu penguatan hukum yang telah ditetapkan Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatas kemutlakannya. Dan yang keempat, menaksiskan atau mengkhususkan keumumannya, serta menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi ijma. Ijma ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ijma berfungsi sebagai pilar penting dalam menjaga relevansi dan keutuhan hukum Islam di tengah perubahan sosial. Ijma ini akan memastikan bahwa hukum Islam terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan zaman dengan tetap memelihara esensi ajaran Islam. Yang kedua, ijma sebagai alat adaptasi dalam menghadapi isu-isu baru akibat perubahan sosial. Yang ketiga, ijma berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap dinamis dan aplikatif dalam berbagai konteks sosial yang terus berubah, sehingga hukum tersebut tidak hanya relevan di masa kini, tetapi juga tetap relevan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir yaitu ijma ini berfungsi sebagai mengatasi perbedaan pendapat. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fungsi qiyas.
Kias ini memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, kias berfungsi untuk menetapkan hukum baru dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau Ijma. Yang kedua, kias berfungsi untuk mempermudah penetapan hukum, yang dimana dengan menggunakan kias, para ulama dapat menghubungkan masalah-masalah baru dengan masalah-masalah yang sudah ada hukumnya. Yang ketiga, kias berfungsi untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum Islam, karena hukum yang ditetapkan melalui kias didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah ada dalam sumber-sumber hukum utama. Nah, dari materi yang dibahas tadi, maka kesimpulannya yaitu sumber hukum Islam merupakan fondasi utama dalam menetapkan berbagai aturan yang mengatur kehidupan umat muslim. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur ulama ini terdiri dari 4 sumber utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam urutan pengambilan hukum Islam, prioritas pertamanya yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Ijma, dan yang terakhir yaitu Qiyas. Nah, masing-masing sumber hukum Islam ini memiliki fungsi dan peranan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan petunjuk bagi umat muslim. Sehingga pemahaman mendalam terhadap keempat sumber hukum Islam ini sangat penting agar umat muslim dapat mengamalkan ajaran agama dengan benar dan tepat sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.